KDR TV. Penanganan perkara dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa illegal access atau peretasan website dengan cara menyusupkan file ekstensi backdoor di website-website yang menjadi target para pelaku untuk melakukan hacker. Nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Wadir Krimsus Polda Jawa Timur, AKBP Arman, dan mungkin nanti kalau rekan-rekan mau bertanya, silahkan nanti langsung ditanya, dan nanti mungkin penutup nanti akan disampaikan beberapa informasi terkait hal ini oleh Pak Fadlil dari Aptika. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan ke warga masyarakat atau admin-admin para pengelola website, sehingga bisa mencegah adanya hacker-hacker ini. Silahkan Pak Arman, waktu dan tempat diaturkan. Rekan-rekan media, bermula dari laporan ITS bahwa situs resmi dari program Pascasarjana ITS, kemudian tim melakukan penyelidikan kurang lebih 1 bulan, dan akhirnya melakukan penangkapan tanggal 28 Maret 2023 terhadap tersangka AT di Cirebon, Jawa Barat, di mana tersangka AT ini melakukan peretasan terhadap situs resmi Pascasarjana ITS, yang kemudian dalam tampilan situs resmi Pascasarjana ITS ini berubah menjadi tampilan judi online atau biasa disebut cador. Ya. Modus operandinya yaitu melakukan peretasan terhadap website resmi ITS untuk menaikkan SEO atau Search Engine Optimization. Kenapa melakukan peretasan terhadap situs resmi pemerintah? Karena diyakini oleh para hacker, jika melakukan peretasan kepada situs resmi pemerintah itu biasanya tidak diblokir. Sehingga apabila mereka ini melakukan peretasan terhadap situs resmi, maka menaikkan SEO-nya, tidak akan diblokir, dan para pemburu situs judi online bisa selalu membuka situs tersebut. Nah, ini dilakukan oleh tersangka AT dengan ganjaran 200.000 per subdomain yang berhasil diretas. Siapa yang membiayai? Tentunya pihak-pihak dari pemilik situs judi online, dan kita trace memang dari Kamboja. Ya. Tersangka AT ini sudah melakukan peretasan ratusan situs atau domain situs baik pemerintah maupun swasta atau pribadi. Dan mereka atau tersangka AT ini mendapatkan 200.000 per subdomain yang berhasil diretas. Dari berbagai atau ratusan subdomain yang diretas tersangka AT ini, kami berhasil menemukan situs Pemprov Jatim yang juga ternyata diretas. Oleh karena itu, dari pengembangan yang kita lakukan, kita berhasil menangkap tersangka kedua yang ternyata meretas situs domain dari Pemprov Jatim tersebut, yaitu tersangka MA alias Mr. Cakil. Nah, tersangka TS ini ternyata berguru dan diberikan tools-tools untuk peretasan dari tersangka MA ini atau Mr. Cakil ini, di mana Mr. Cakil ini atau tersangka MA ini bisa dikatakan best two di komunitas para hacker. Ya, jadi Mr. Cakil ini atau tersangka MA ini bisa dianggap guru bagi para peretas-peretas yang berada di komunitas hacker ini. Dan tersangka MA berhasil ditangkap sepulangnya dari Kamboja, ditangkap di Tangerang, wilayah Legok.
pada 7 Mei 2023. Dan tersangka MA ini sama modus operandinya, meretas situs-situs baik pemerintah maupun perorangan sejak tahun 2021. Bahkan pernah menjadi residivis ya, tersangka di tahun 2018 karena berhasil meretas Bawaslu. Dan gaji yang diperoleh dari MA ini berkisar 10 juta per bulan dari pemilik situs judi online yang berhasil diiklankan oleh yang bersangkutan. Untuk pasal yang dikenakan, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2016, yaitu tentang informasi transaksi elektronik. Untuk ancaman hukuman 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Oke, untuk tersangka AT sendiri sudah berapa? 2016 tersangka AT bergabung komunitas hacker, dan biasanya komunitas hacker ini selain dia mencari finansial atau gaji tadi, dia juga mencari pengakuan dari sesama hacker, sehingga apabila mereka berhasil meretas situs-situs yang dianggap penting atau untuk kepentingan publik, mereka akan menaikkan gengsinya di kalangan komunitas hacker. Rata-rata belajarnya pertama tentunya otodidak ya, bukan melalui jalur formil, namun sesama komunitas itu saling meningkatkan ilmunya, jadi saling belajar. Sehingga dari pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan itu sering dikomunikasikan di dalam komunitas itu sendiri. Sehingga komunitas hacker ini tentunya saling mempelajari dan belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya. Kita sudah ketahui banyak tools ya yang bisa digunakan, namun tentunya para tersangka melalui backdoor untuk meretas dari situs tersebut. Ya, pemesan tidak menentukan situs apa yang harus dihack, terserah mereka. Dari hasil retasannya baru dilaporkan bahwa saya sudah meretas ini. Dan yang berhasil, kalau tersangka AT dapatnya 200.000 per subdomain yang berhasil diretas. Cukup ya, mungkin dari Kominfo ada yang beberapa yang mau disampaikan, monggo. Untuk ini yang perlu kita waspadai adalah bagi teman-teman atau yang mempunyai website. Itu yang pertama adalah harus kita update aplikasinya, update versi. Ini yang paling penting. Tadi ada pertanyaan, kok bisa ITS itu adalah canggih? Bukan masalah canggihnya, tapi bagaimana mereka mengelola yang namanya adalah keamanan. Dari sisi adalah proses, dari sisi adalah proses, yang kedua adalah teknologi. Nah, mungkin pada saat ini ada celah atau lubang atau hole. Hole itu adalah di mana peretas itu bisa masuk. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana kita mengupdate seperti itu. Yang kedua adalah admin itu adalah tidak memberikan password kepada yang lain. Ini adalah salah satu adalah social engineering, mungkin lupa dia, mungkin dia memberikan password, atau mungkin passwordnya itu adalah tidak diberikan keamanan. Atau mungkin passwordnya adalah diletakkan dimanapun sehingga bisa dibaca. Ini adalah paling penting seperti itu. Dan yang ketiga adalah kewaspadaan aplikasi-aplikasi. Mungkin pada saat yang namanya hacker ini adalah masuk, itu memanfaatkan upload file. Upload file ini harusnya ada dibatasi. Kalau yang namanya upload tersebut semuanya itu bisa diupload. Paling mudah adalah mereka ini adalah memanfaatkan yang namanya celah upload file dan di situ dititipkan yang namanya backdoor. Itu. Nah, bagaimana cara kita update setiap kali kita melakukan dan waspada? Kita pada saat adalah ada yang dicurigai, siapa yang melakukan upload tersebut. Nah, itu adalah tempat kita atau mungkin di tempatnya servernya atau hardening server, itu yang paling penting dilakukan oleh admin server. Terima kasih.